Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Darussalam yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang sebuah tema yang memang sangat urgen buat hidup dan kehidupan kita, di mana pada sore kali ini saya akan membahas tentang sebuah tema, yaitu takut kepada Allah. Sesungguhnya kata takut merupakan sebuah kata yang terungkap dari rasa ketidaknyamanan dalam diri kita, dan pada dasarnya ketidaknyamanan dalam diri kita membuat kita menjadi tidak merasa tentram, tidak merasa damai, dan tidak merasa bahagia. Namun apakah rasa takut ini sepadan dengan apa yang nanti saya akan sampaikan dalam surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah, yaitu menjadi seorang muslim. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita mengalami kematian dalam keadaan tidak menjadi orang-orang muslim. Maka dari itu Allah mengingatkan sekali agar ketika waktu wafat kita tetap menjadi hamba-hambanya yang berserah diri kepada Allah, yaitu menjadi muslim yang sejati. Bertakwa dalam arti istilahnya yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apapun perintah Allah, dan perintah Allah adalah mutlak menjadi kebaikan buat hamba-hambanya ketika ia melaksanakan perintah itu. Kemudian menjauhi atau meninggalkan segala larangannya, sama halnya dengan melaksanakan perintah Allah adalah kebaikan buat hamba-hambanya atau buat kita. Begitu pula dengan meninggalkan larangan Allah, sama halnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Lantas, apakah kata takwa sepadan dengan kata takut? Mari kita bahas bahwa takut adalah pengertian yang lebih mengeluarkan sikap kita pada rasa ketidaknyamanan kita, pada rasa ketidakbahagiaan kita,
dan kekhawatiran kita. Oleh karenanya, takut lebih cenderung pada umum, sedangkan takwa lebih khusus. Tetapi ketika kita membandingkan antara kata takwa dan takut, maka sesungguhnya ketika kita mengucapkan kita takut kepada Allah, takutlah kepada Allah, maka sesungguhnya pengertian kata takut di sini persis dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya ketika rasa takut kita kepada selain Allah, otomatis kita akan menjauh darinya, kita akan meninggalkannya, dan kita berharap tidak bertemu dengannya. Misalnya apa? Ketika rasa takut muncul terhadap orang-orang jahat, ketika rasa takut muncul kepada hewan-hewan buas atau lain sebagainya yang mengerikan, maka rasa takut di sini menunjukkan bahwa takut kita untuk meninggalkan dan menjauhi apa yang membuat kita takut. Tetapi berbeda ketika kita takut kepada Allah, bukan kita menjauhi atau meninggalkannya, melainkan kita mendekatinya. Karena esensi takut kepada Allah adalah kita menjadi hamba yang lebih baik dalam melaksanakan ketaatan kepadanya dan berusaha untuk mendekatkan diri dengan berbagai media ibadah yang telah Allah syariatkan kepada kita semua. Oleh karenanya, takut kepada Allah tidak hanya kita berada pada satu tempat tertentu, melainkan takut kepada Allah di berbagai tempat, di berbagai keadaan, di berbagai situasi, dan bahkan tidak hanya dengan sendiri tetapi dengan ramai-ramai pun. Rasa takut yang tertanam dalam diri kita harus benar-benar keluar untuk menunjukkan bahwa kita takut pada Allah dimanapun kita berada dan kapanpun atau bersama siapapun kita berkumpul atau berada. Sahabat Darussalam yang Allah berkahi pada Ramadan kali ini, oleh karena itu rasa takut ini yang kita rasakan dan kita berikan kepada Allah merupakan sebuah sarana dan media untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Dalam arti kata, dekat kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namun, fenomena yang terjadi sekarang ini, betapa banyak orang-orang yang mengaku dirinya Muslim, tetapi rasa takut ini tidak dibarengi dengan berbagai bentuk lini kehidupannya atau aktivitas kehidupannya. Bahkan dalam beribadah pun, rasa takut terkadang hilang. Kenapa bisa terjadi? Karena hal ini, rasa takut ini tidak didasari pada rasa takwa. Karena bila mereka bertakwa, bila kita bertakwa, kapanpun dan dimanapun, apapun kegiatan kita, apalagi kegiatan yang bernuansa ibadah, otomatis rasa takut kita kepada Allah jauh lebih besar dari apa yang sedang kita rasakan. Dan teringat tentang sabda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Artinya, takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada, di rumah, di sekolah, di pasar, di masjid, bahkan saat kalian berpergian. Takutlah pada Allah, karena sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita, Allah senantiasa mengawasi kita, dan berapa banyak utusan-utusan Allah berupa para malaikat yang senantiasa mendampingi kita dalam aspek lini kehidupan kita. Oleh karenanya, takutlah pada Allah dimanapun kita berada, dan iringilah setiap kejahatan, baik yang kita lakukan ataupun yang di luar diri kita, dengan segala bentuk kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus setiap keburukan atau kejahatan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.
Maka esensi takwa sebenarnya adalah takut kepada Allah di dalam melaksanakan apa yang Allah larang. Dan takut kepada Allah esensinya adalah menjauhkan diri kita dari punishment atau hukuman yang Allah akan berikan pada kita ketika kita melanggar perintahnya. Oleh karena itu, sahabat Darussalam, ketika kita di masjid, ketika kita sedang beribadah, menegakkan sholat berjamaah, maka tumbuhkanlah rasa takut itu kepadanya. Karena bila saja rasa takut itu muncul dalam diri kita, kita akan merasakan suasana yang berbeda dari aktivitas ibadah kita di masjid itu. Dan tidak sedikit pun muncul niat yang berbelok daripada niat yang lurus. Dan tidak sedikit pun sikap yang tidak semestinya kita lakukan pada saat kita beribadah akan muncul ketika kita telah menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Darussalam yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, menjadi poin utama adalah bagaimana rasa takut ini selalu mengiringi diri kita dalam aktivitas hidup keseharian kita, dalam aktivitas apapun yang kita kerjakan, dan di kapanpun dan dimanapun. Maka ketika rasa takut ini sudah tertanam dalam diri kita, maka niat buruk pun tidak akan muncul dalam diri kita, apalagi melakukan keburukan, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, poin yang kedua adalah bagaimana rasa takut ini atau takwa kita kepada Allah betul-betul menjadikan aktivitas hidup kita selalu merasa dikontrol oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena sesungguhnya pada ayat terakhir dalam surah Al-Imran ayat 102 tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka inilah peringatan Allah yang menjadi poin kita terbesar. Ketika kita sudah menjadi muslim, ketika kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah, mengapresiasikan takut kita pada Allah, bukan berarti kita menjauhkan, tetapi mendekatkan Allah dengan sedekat-dekatnya agar Allah dekat kepada kita. Maka jangan sekali-kali ketakwaan kita justru meninggalkan kita saat kematian atau ajal menjemput diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, pesan terakhir adalah bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim yang sebenar-benarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.